Kompas TV, saudara, terkait konferensi pers terkait pencapaian Des Pemberantasan Narkoba dari program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Tadi disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan ada sejumlah sindikat internasional, ada 2 sindikat besar yang sudah dalam pantauan dan juga ada sejumlah penangkapan yang sudah dilakukan. Ada 5 laporan TPPU yang sudah ditindak, di mana ada lebih dari 100 miliar aliran uang dari hasil penindakan tersebut. Dan juga ada sejumlah tempat yang sudah menjadi tempat pemberantasan korupsi. Ada penangkapan di Jawa Barat tanggal 8 November dengan 9 tersangka mulai dari pengendali hingga pengedar. Juga ada sabu jaringan Afghanistan di Kampung Ambon yang ditangkap pada 17 November 2024 di mana ada 1 orang yang diamankan. Juga ada penangkapan di Uluwatu, Bali tanggal 18 November. Ada 4 orang tersangka yang sudah diamankan dan juga masih ada 4 orang yang masih menjadi yang masuk dalam DPO. Tadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa pemberantasan narkoba harus dimulai dari hulu ke hilir agar cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas narkoba dapat tercapai. Ada sejumlah tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, yakni pemerintah meminta komitmen penuh dari semua stakeholder dalam pemberantasan narkoba. Juga pemerintah memastikan penelusuran dan pemblokiran rekening yang terkait dengan narkoba. Juga pemerintah akan mengencangkan edukasi terkait bahaya narkoba di berbagai platform dan juga nanti akan ada publikasi yang dilakukan oleh pemerintah agar semua lapisan masyarakat dapat semakin yakin untuk tidak menggunakan narkoba. Kita akan menyaksikan kembali konferensi pers dari Des Pemberantasan Narkoba berikut ini. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Menko Polhukam, rekan media dari Jawa Pos. Jadi terkait dengan gambaran kondisi peredaran narkoba di Indonesia, saya kira tadi sudah dijelaskan bahwa terkait dengan pengedar internasional yang masuk, tadi sudah saya jelaskan ada 2, Golden Crescent dan Golden Triangle. Sementara untuk prevalensi pengguna, ini memang angkanya variasi, namun di data terakhir itu tadi Bapak Menko Polhukam sampaikan 3,3 juta. Namun demikian ada catatan-catatan kita yang tentunya menjadi perhatian kita bersama terkait adanya pemakai usia produktif yang tentunya ini menjadi perhatian kita. Jadi total penduduk usia 15 sampai 64 ini kurang lebih ada 192.937.354. Sementara pemakai aktif dalam 1 tahun terakhir ini sekitar 3,3 juta. Yang tentunya menjadi perhatian kita adalah karena usia produktif 25 sampai 49 tahun ini didominasi sebesar 2,42%. Tentunya ini menjadi perhatian kita. Kemudian usia pelajar 15 sampai 24% dari jumlah penduduk di Indonesia. Oleh karena itu tentunya ini menjadi kesepakatan kita bersama bahwa terkait dengan pemberantasan narkoba ini betul-betul dilakukan dari hulu sampai hilir, mulai dari pencegahannya, penegakan hukumnya sampai dengan rehabilitasi. Terkait dengan masalah pencegahan dan juga rehabilitasi, tadi juga sudah disepakati bahwa sudah ada aturan di pasal 187 terkait dengan masalah pengguna narkoba yang bisa direhabilitasi, termasuk juga surat edaran MA nomor 4 tahun 2010
terkait dengan pengguna narkoba yang bisa direhabilitasi. Tentunya ini juga nanti akan kita sosialisasikan agar tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran. Semuanya sama. Namun di sisi lain, kita juga memahami bahwa tempat-tempat rehabilitasi ini masih sangat kurang. Oleh karena itu tadi kita dorong untuk bisa dibangun oleh pemerintah kabupaten untuk memiliki tempat-tempat rehabilitasi. Karena memang ini membutuhkan tempat, kemudian membutuhkan anggaran, waktu yang cukup, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang lebih, tergantung dari kondisi dari tingkat yang bersangkutan masuk di dalam kelompok ringan, sedang, ataupun berat. Ini nanti Pak Kepala BNN yang bisa menjelaskan. Namun di satu sisi kita mendorong untuk ada rehabilitasi bagi para pengguna, namun di sisi lain kita harapkan pembangunan tempat-tempat rehabilitasi termasuk juga meningkatkan, tadi sepakat bahwa puskesmas mungkin juga menjadi salah satu tempat rehabilitasi yang bisa kita gunakan. Di masing-masing kecamatan sudah ada, kemudian rumah sakit yang ada di TNI, Polri, dan rumah sakit pemerintah juga bisa ditambahkan untuk bisa dimanfaatkan sebagai pengguna. Dan kita dorong bagi para pengguna yang memang ingin berhenti atau sembuh untuk mendaftarkan dan memanfaatkan tempat-tempat rehabilitasi yang ada. Jangan menunggu ditangkap oleh aparat penegak hukum. Ini jauh lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Kami persilakan Bapak Menko Polhukam. Saya persilakan BNN. Siap, terima kasih Pak Menko. Kami mencoba untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak. Saudara, di Surabaya, Jawa Timur, penggeledahan dilakukan di 3 titik lokasi, yaitu lokasi berada di Sidoarjo dan 2 lainnya di Lumajang. Penggeledahan dilakukan mulai pukul 10 di Perumahan Indah Regensi Sidoarjo. Penggeledahan dilakukan di rumah tersangka kasus peredaran narkoba dan dilakukan serentak di beberapa wilayah di Indonesia oleh Badan Narkotika Nasional. Rumah yang digeledah adalah milik Aibtu Arif Susilo yang merupakan anggota kepolisian dari Polda Jawa Timur. Dan saudara, tadi Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Budi Gunawan sudah mengatakan bahwa kondisi darurat narkoba di Indonesia bukan hanya karena Indonesia sebagai konsumen, tetapi juga menjadi target pasar dan juga produsen. Sepanjang tahun 2024 ada 3,3 juta pengguna narkoba dengan kurun usia 15 hingga 24 tahun. Laporan intelijen keuangan pada tahun 2022 hingga 2024, perputaran uang sebesar kurang lebih dari 109 triliun rupiah. Untuk informasi terkini terkait penanganan narkoba, saudara, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Kika Madona di Surabaya, Jawa. Bagaimana hasil penggerbekan yang telah dilakukan oleh BNN hari ini? Ya, Bella dan juga saudara, saya tidak dapat mendengar suara Anda dengan jelas, namun pihak dari BNN ini kemudian melakukan penggeledahan pada pagi tadi sekitar pukul 10 di 3 lokasi yang berbeda. 2 diantaranya ini adalah di Lumajang, Jawa Timur, dan juga 1 titik lainnya ini adalah di Sidoarjo, Jawa Timur, yang mana tepatnya adalah di Perumahan Indah Regensi, di mana Bella dan juga saudara, awal mula dari pihak BNN ini kemudian melakukan penggeledahan ini adalah karena adanya temuan narkoba seberat 2 kg yang berjenis sabu-sabu, di mana ini kemudian kasus ini kemudian dikembangkan. Dari NTB ini ditetapkan 1 orang tersangka yaitu Fatah, dan berdasarkan hasil pengembangan dari pihak BNN, ada kemudian ditemukan di kawasan Perumahan Indah Regensi Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu Aibtu Arif Susilo yang juga kemudian diduga terlibat dalam pengedaran narkoba yang ada di wilayah Indonesia ini.
Sementara itu, saudara, untuk Aibtu Arif Susilo ini merupakan diketahui ia berperan sebagai pengendali pengedaran narkoba, yang mana Aibtu Arif Susilo ini merekrut sebetulnya yaitu 2 orang, diantaranya adalah Erwin yang merupakan kurir dan juga Fatah kurir juga yang saya sebutkan tadi, di mana Fatah ini kemudian membawa narkoba berjenis sabu-sabu seberat 2 kg. Yang mana berdasarkan hasil pengembangan dari pihak BNN diketahui latar belakang dari Aibtu Arif Susilo yang juga merupakan mantan anggota KP3 Polres Tanjung Perak Kota Surabaya. Yang mana untuk Aibtu Arif Susilo ini juga diketahui pernah menjadi anggota di Treskoba dari Polda Nusa Tenggara Barat. Dan inilah yang juga kemudian menjadi awal mula pengedaran narkoba diduga dilakukan oleh Aibtu Arif Susilo. Yang mana untuk Aibtu Arif Susilo ini kemudian merekrut 2 orang lainnya, diantaranya seperti yang saya sebutkan tadi yaitu Erwin dan juga Fatah. Dan kemudian, saudara, untuk hingga saat ini dari pihak BNN juga telah melakukan penangkapan dan juga penetapan status tersangka terhadap 3 orang. Dari hasil penggeledahan ini 3 orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Aibtu Arif Susilo dengan peran sebagai pengendali pengedaran narkoba, lalu Erwin sebagai kurir dan juga Fatah sebagai kurir. Sementara itu, saudara, berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga BNN, ini ditemukan bahwa untuk dari Aibtu Arif Susilo ini telah melakukan 5 kali transaksi sepanjang sampai dengan saat ini. 5 kali transaksi tersebut diduga ini yaitu adalah narkoba golongan 1 berjenis sabu-sabu, di mana dari masing-masing transaksi berat yang juga kemudian ditransaksikan yaitu seberat 1 sampai dengan 5 kg, di mana masing-masing per kilogram yaitu 100 juta rupiah. Dan total yang juga kemudian sudah didistribusikan sampai dengan saat ini yaitu seberat 25 kg. Polisi BNN saat ini juga masih terus mendalami apakah ada dugaan keterlibatan pihak-pihak lain, mengingat jika hingga saat ini ada nama yaitu Aibtu Arif Susilo. Ini adalah juga diduga merupakan oknum pihak kepolisian yang juga kemudian bermain seperti itu dalam pengedaran narkoba yang juga kemudian dilakukan penggeledahan secara serentak hari ini di 10 provinsi yang ada di Indonesia. Sementara itu, saudara, ini juga merupakan bentuk keseriusan dari pemerintah yang mana menyatakan Presiden Prabowo Subianto yang juga kemudian menyatakan dalam Astacita menyatakan akan memerangi narkoba sampai dengan ke akar-akarnya. Kita masih akan menantikan bagaimana pengembangan dari dan juga penyelidikan dari kasus dugaan temuan narkoba yang ada di Jawa Timur ini. Kembali kepada Anda, Bella. Baik, terima kasih Kika Madona langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Dan saudara, breaking news Kompas TV kami tutup. Saya Tilira Bella pamit undur diri. Sampai jumpa.